Rawun dan Pia berjalan mengekor di belakang, memasuki jalanan setapak. Kiri kanan depan belakang hanya deretan pohon-pohon jati yang begitu padat, begitu rapat. Masuk area hutan jati semakin dalam. Waktu seolah bergulir begitu cepat karena situasi yang sudah gelap gulita. Rombongan babi itu mengendus-endus sekitar tempat duduk Pia dan seperti menikmati sesaji yang dipersembahkan oleh Aki Rawun. Pia menggigil ketakutan karena dia beberapa kali kulit tangannya bergesekan dengan bulu-bulu kasar babi hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Masih kelanjutan dari cerita misteri kematian Rukmini, istri dari Parja, sahabatnya Abah Dana, yang terjadi di tahun 1990 silam. Waktu itu, pasca pemakaman Rukmini, Abah Dana sempat menanyakan apa yang terjadi kepada Parja, yang membuat Parja menghilang. Lantas pagi hari ditemukan telungkup pingsan di pinggiran semak belukar selokan. Nah, di situ Parja pun sepintas menceritakan, walau tidak secara detail, di depan Abah Dana dan Bi Pia, ibu mertua sekaligus bibi kandungnya Parja. Nah, ketika Parja menceritakan kejadian semalam, Bi Pia ini menunjukkan raut wajah yang agak mencurigakan. Itu semua tak luput dari penglihatan Dana. Dana yakin dari raut wajah Bi Pia, responnya, muka terkejutnya, Dana tahu ada sesuatu yang dirahasiakan dan disembunyikan oleh Bi Pia. Namun malam itu, Bi Pia tak berkata apa-apa, hanya terdiam sambil menggendong cucunya. Sampai akhirnya, Dana pun pamitan pulang. Seperti pada umumnya, esok malamnya tahlilan dilakukan mengikuti kebiasaan yang terjadi atau sering dilakukan di kampung Rancakole pasca ada yang meninggal. Waktu pun berlalu, Parja sudah mulai agak terbiasa, walau awalnya begitu berat hidup tanpa ada Rukmini istrinya. Bi Pia pun seringkali tinggal di rumah Parja untuk mengurus keperluan anak si Parja. Nah, satu ketika 40 hari pasca kematian Rukmini, di malam itu Bi Pia menanyakan kembali peristiwa Parja yang menghilang tempo hari. Bi Pia begitu mendesak, seolah ada sesuatu yang ingin dia pastikan. Parja yang tak terlalu banyak pemikiran
Lantas dia ceritakan begitu detail tentang sosok Nini Asih yang bertemu dengan dirinya di saung sawah. Lantas berjalan menuju ke kampung Rancakole dengan versi yang berbeda. Kampung mati dan perubahan wujud. Sosok Nini Asih dan Rukmini yang waktu itu disaksikan oleh Parja, wujudnya berubah seperti sosok kuntilanak. Mendengar itu, Bipiyah pucat pasi wajahnya. Jadi kamu ketemu dengan sosok Rukmini yang berubah jadi kuntilanak, Ja? Iya, Ma. Rukmini dan Nini Asih itu berubah menjadi sosok kuntilanak. Ma, kenapa? Itu memang sosok Nini Asih dan sosok Ratmini yang berubah menjadi sosok kuntilanak. Bipiyah semakin pucat wajahnya, semakin tergagap. Itu Rukmini. Ratmini, Ma. Itu Ratmini. Parja, dia itu Rukmini. Dia Rukmini, saudara kembar istrimu yang sudah meninggal. Loh. Maksud Ma, siapa, Ma? Rukmini itu siapa? Ja, Rukmini, dia itu saudara kembar dari istrimu. Tapi, Ma, lantas kenapa Parja tak tahu? Lalu Ratmini pun tak pernah cerita. Ja, yang tahu keberadaan Rukmini hanya emak, Mang Rawun, pamanmu, Nini Asih, dan Abah Anda. Abah Anda? Siapa dia, Mak? Abah Anda. Dia adalah kakak kandung dari Nini Asih. Namun, seperti yang kamu lihat malam itu, Rukmini, dia terlahir berbeda. Berbeda? Di sini Parja makin bingung. Apa yang dimaksud terlahir berbeda? Katanya Rukmini ini saudara kembarnya Ratmini. Ja, Rukmini terlahir bukan sebagai manusia, ucap Bipiyah, yang tentunya pernyataan itu membuat Parja tercengang. Gak mungkin, Ma. Gak mungkin ada kejadian seperti itu. Bagaimana mungkin, Ma? Ma melahirkan sesuatu yang bukan manusia. Terlebih itu saudaranya Ratmini, Ma. Dan disinilah Mak Piyah, Bipiyah menceritakan rahasia kelam yang dia tutup selama puluhan tahun. Dia ceritakan kembali di depan Parja, menantu sekaligus keponakannya. Sebentar, emak tidurkan dulu anakmu. Nanti emak ceritakan agar kau bisa paham, Ja. Parja hanya mengangguk. Bipiyah membawa anak Parja ke dalam kamar. Sedangkan Parja sendiri duduk gelisah begitu cemas. Pikirannya makin berkecamuk. Karena memang walau perwujudan yang agak berbeda, begitu banyak kemiripan antara Ratmini almarhum istrinya
dan sosok yang dikatakan bernama Rukmini. Tak lama Bipiah pun kembali ke ruang tamu. Lantas dia duduk dan mulai mengisahkan rahasia yang dimaksud. Menurut penuturan dari Bipiah, puluhan tahun lalu, 5 tahun pasca Bipiah menikah dengan Rawun suaminya, 5 tahun berumah tangga, Piah tak diberi anak satupun. Ikhtiar berbagai cara sudah Piah dan Rawun lakukan. Dari mulai gaya-gaya bercinta, dari mulai berbagai macam ramuan, perkataan orang tua, puasa, berbagai tirakat, Piah dan Rawun lakukan untuk mendapatkan seorang anak. Dulu memang mereka belum pernah periksa ke dokter, tetapi sering datang ke tabib, dukun, untuk memeriksakan kesuburan mereka. Ya, seperti dukun kandungan dan sejenisnya. Dari pemeriksaan dukun, Piah dan Rawun sama-sama sehat, sama-sama subur. Namun, ada karma leluhur yang menghijab Piah untuk mengandung. Dan itu harus diruat, ucap seorang dukun dari daerah Cibuluh, sebuah desa yang agak jauh dari desa tempat tinggal Piah dan Rawun. Saking pengen punya anak, Piah dan Rawun mengikuti saran dari dukun itu untuk menghilangkan karma leluhur, yang entah leluhurnya berbuat dosa apa sampai Piah katanya nggak bisa punya anak. Mereka berdua diruat di pinggiran Sungai Citanduy, yang waktu itu lagi pasang karena musim hujan. Lu bayangin, ini suami istri dimandiin di pinggir Sungai Citanduy yang lagi pasang dengan air yang kecoklatan. Namun saking pengen punya anaknya, rasa takut mereka berdua singkirkan. Namun walau sudah diruat, dimandikan oleh dukun itu di pinggiran Sungai Citanduy, nyatanya mereka yang getol tiap malam bikin anak. Entah sudah berapa ribu benih yang meletup, tapi tetap saja Piah ini nggak ngandung-ngandung. Mereka berdua mulai putus asa. Sampai akhirnya Piah waktu itu datang menemui orang tuanya. Dia curhat kepada sang ibu. Ibunya pun menyarankan Piah untuk menemui Biasih, atau yang waktu tahun 90 disebutnya Nini Asih, si Paraji itu. Biasih, siapa Biasih, Ma? Tanya Piah. Biasih itu, dia seorang dukun beranak, sakti luar biasa, tinggal di daerah Curug Taneuh. Coba kamu datangi dia. Temuilah Biasih dengan suamimu. Siapa tahu dengan bantuan Biasih kalian berdua bisa punya anak. Lawong dulu emakmu ini waktu ingin punya anak perempuan, kamu sambil nunjuk ke Piah, itu emak dibantu sama Biasih, dikasih ramuan, disuruh tirakat. Ya alhamdulillah bisa ngelahirin kamu, ucap ibunya Bipiah. Piah pun tertarik. Lantas dia pamit pulang, lalu cerita kepada Rawun suaminya. Kang, kata si emak, itu suruh nemuin Biasih Kang di Curug Taneuh. Curug Taneuh? Biasih itu siapa? Yo katanya dukun beranak Kang.
dukun beranak. Waktu dulu memang karir Biasi ini ya belum terkenal lah, jam terbangnya belum tinggi. Mendengar cerita dari sang istri, Rawun pun setuju. Lantas mereka di malam harinya langsung berkunjung ke tempat tinggalnya Biasi. Singkatnya, Rawun dan Piah ketemu nih sama Biasi. Mereka berdua pun konsultasi tentang permasalahannya. Tolong Bi, tolong kami berdua. Kami berdua sudah 5 tahun berumah tangga belum punya anak, Bi. Baik, akan coba Bibi terawang. Siapa tahu Bibi bisa bantu. Cuman Bibi tak menjanjikan apa-apa, ucap si Biasi. Nah, Biasi pun lantas meninggalkan mereka berdua, duduk di atas tikar daun pandan di ruang tamu. Biasi menuju ke dalam kamarnya. Di rumah panggung yang sederhana itu, Piah dan Rawun menunggu dengan cemas. Menunggu hasil penerawangan dari Biasi, berdoa agar Biasi ini bisa nemu solusi untuk permasalahan mereka. Tak lama asap kemenyan mulai tercium di hidung Rawun dan Piah. Terdengar suara lirih Biasi seperti yang sedang ngarekes, baca-baca mantra. Leluhur-leluhur disambat. Yang tak lama Biasi keluar, lantas duduk di hadapan mereka berdua, lalu berkata, "Aduh, Piah, Rawun, Bibi sudah berusaha, tapi hasil penerawangan Bibi, hasil wangsit dari para goib, kalian bisa mengandung, tetapi harus minta bantuan Abah Anda." Abah Anda? Siapa lagi itu, Bi? Abah Anda itu kakak kandungnya Bibi. Dia tinggal di daerah Pasir Letik. Coba kalian temui saja beliau. Karena itulah wangsit yang datang ke Bibi. Dan ingat, apapun yang nanti diperintahkan oleh Abah Anda, harus kalian berdua lakukan. Karena tak ada jalan lain. Hanya lewat Abah Anda lah keinginan kalian akan terpenuhi. Mendengar hal itu, Rawun dan Piah mengangguk paham. Karena hari yang sudah larut malam, mereka berdua pun pamitan pulang. Esok paginya, sekitar jam 9, Piah dan Rawun lantas menuju ke desa Pasir Letik. Mereka berdua berjalan kaki melewati pematang sawah, lalu menerobos pinggiran hutan jati yang begitu lebat. Sepanjang jalan, mereka selalu berpapasan dengan rombongan monyet dan babi hutan. Cukup jauh perjalanan mereka berdua tempuh. Namun demi keinginan punya anak, itu semua mereka lalui. Singkatnya tiba di desa Pasir Letik. Mereka diarahkan oleh seorang warga, bahkan diantar sampai depan rumahnya Abah Anda. Selepas bertemu dengan Abah Anda, Piah cerita kalau dia disuruh datang ke sana oleh Biasi, adik Abah Anda yang tinggal di Curug Taneuh. Mendengar itu tentunya Abah Anda menyambut baik mereka berdua. Karena mereka pasien yang direkomendasikan oleh adik kandungnya sendiri. Mereka berdua langsung cerita tentang masalah yang susah punya anak. Abah Anda mangguk-mangguk paham. Pantaslah. Pantas saja si Asi nyuruh kalian datang ke tempat Abah. Karena memang sepintas saja Abah sudah bisa melihat. Hanya Abahlah yang bisa menjadi perantara agar kamu bisa punya anak. Terkejut dong Piah dan Rawun. Loh, maksudnya Abah bagaimana? Begini, kalau memang betul kalian ingin punya anak, apa kalian sanggup menjalankan lelaku
atau tirakat yang nanti harus kalian lakukan? Sanggup, Mbah? Sanggup. Apapun syaratnya, saya berdua sanggup, Mbah. Ucap Piah yang memang udah ngebet pengen punya anak. Lawong dia malu loh sama tetangga dibilang mandul, gabug. Bahkan sampai ada yang bilang bajir. Bajir itu untuk binatang. Ini penghinaan. Nyebut bajir ke manusia. Gabug dan sejenisnya lah. Karena teman sejawatnya Piah itu ada yang udah punya 2-3 orang anak. Lah Piah satu pun belum. Padahal ya seperti yang Akang ceritakan, berbagai gaya, dipakai kolecer segala macam, bangkong sapintrong. Mereka kenakan Kama Sutra dari mulut leluhur Sunda, udah mereka lakukan. Nah, lantas di sini Abah Anda pun menjelaskan lelaku atau tirakat macam apa yang mereka berdua harus lakukan. Begini, Piah, Rawun. Di kedalaman hutan jati, di situ ada sebuah tempat yang dikeramatkan. Tempat itu sering disebut dengan nama Cisalak atau Keramat Salak Bodas. Di keramat itulah nanti kalian harus melakukan tirakat. Bisa 1 sampai 3 malam, tergantung penghuni di sana mau mengabulkan atau tidak keinginan kalian. Tapi dari apa yang Abah lihat, kalau kamu Piah sanggup tirakat di sana, kamu hanya cukup perlu waktu 1 malam, dijamin bisa berhasil. Ucap si Abah Anda. Rawun yang mendengar nama Salak Bodas terkejut bukan main. Lah dia tahu Salak Bodas itu tempat apa. Konon katanya di sana dulu itu sering didatangi orang-orang yang mencari pesugihan. Orang-orang yang melakukan pemujaan. Dan di situ tempat muja siluman babi. Ngepet berarti. Bagaimana? Apa kalian sanggup tirakat di tempat itu? Piah dan Rawun saling pandang. Tersirat dari pancaran wajahnya Piah yang begitu mengibak. Karena saking pengennya punya anak. Akhirnya Rawun pun setuju. Siap, Mbah. Saya setuju, Mbah. Kira-kira kapan kami berdua harus tirakat di tempat itu, Mbah? Sebentar, biar Simbah hitung dulu. Senin, Salasa, Rebo, Kemis. Pon Wage. Selasa Kliwon. 1 minggu dari sekarang, kalian akan Simbah antar ke Salak Bodas. Namun ingat, waktu maghrib kalian sudah harus ada di tempatnya Simbah. Nanti kita sama-sama berangkat ke tempat keramat itu. Masalah sajen nanti biar Simbah yang sediakan. Yang penting kalian ganti saja uang bekas beli sajen nanti. Piah pun paham. Gak banyak omong, langsung ngerogoh utang. Dia nyerahin beberapa lembar uang kepada Abah Anda. Abah Anda pun tersenyum terkekeh. Lantas selepas itu, Piah dan Rawun pamitan pulang dari rumah Abah Anda membawa ribuan harapan, keinginan untuk memiliki seorang anak. Waktu berlalu, tepat hari Selasa sore jam 3, Rawun dan Piah sudah berpakaian rapi. Mereka berdua jalan kaki menuju desa Pasir Letik ke rumahnya Abah Anda. Tiba di rumah Anda sekitar jam 5 sore. Sudah masuk waktu sandekala. Langit sudah mulai agak redup. Malam sebentar lagi datang. Di situ
Rawun dan Pia melihat Abah Anda sedang menata sesaji yang akan mereka bawa. Dimasukkan ke dalam tas jinjing dari anyaman daun gebang, berupa degan ijo, pisang raja, umbi-umbi rebus. Ini Bagong makan umbi rebus ya. Kopi, teh, dan berbagai jenis sesaji lainnya komplit dimasukkan ke dalam keranjang tas anyaman daun gebang. Tepat waktu maghrib, tatkala orang-orang sholat di surau, di musola, atau bahkan di rumah mereka. Bahkan ada pula yang kesorean sholatnya di saung sawah. Ini 3 orang malah masuk hutan jati yang begitu gelap, tanpa penerangan apapun. Rawun dan Pia berjalan mengekor di belakang, memasuki jalanan setapak. Kiri kanan depan belakang hanya deretan pohon-pohon jati yang begitu padat, begitu rapat. Masuk area hutan jati semakin dalam, waktu seolah bergulir begitu cepat karena situasi yang sudah gelap gulita. Namun yang jelas bukan waktu yang semakin cepat, karena kerapatan pohon jati di hutan itu yang membuat suasana lebih gelap daripada di luar area hutan. Semakin jauh berjalan, nanjak, turun, berkelok-kelok. Di situ, Rawun dan Pia mulai merasa ketakutan saat suara-suara monyet saling bersahutan terdengar, berlompatan berlarian di dahan-dahan pepohonan. Suara-suara binatang malam ikut bersahutan pula, seolah menyambut kedatangan 3 orang calon pemuja setan. Cukup lama mereka bertiga berjalan. Di sini Rawun udah ngos-ngosan, udah kecapean. Apalagi Pia yang seorang perempuan, itu hampir sudah lemas, kedua kakinya gemetar. Namun si Abah Anda, sehat, kuat, napas tenang, tak terlihat memburu, bahkan tak berkeringat sama sekali. Lah, kalian berdua kenapa? Baru jalan segini sudah kecapean. Sebentar lagi juga sampai. Yo, jangan berhenti. Pamali, ucap Abah Anda. Di sini Pia sudah hampir mau menyerah. Dia pun akhirnya digendong oleh Rawun, menggendong sang istri sambil bawa sesaji. Bayangin repotnya kayak apa. Singkat cerita, tibalah di luar area Keramat Salak Bodas. Keramat Salak Bodas sebenarnya dulu waktu zaman Akang di TPA, kita pernah syuting di sana loh. Waktu itu konten penelusuran di malam hari. Mungkin teman-teman masih pada ingat. Salak Bodas ini adalah salah satu situs cagar budaya di daerah Kota Banjar, di mana menurut sejarah memang ada beberapa versi. Ada versi yang mengatakan kalau di Salak Bodas dulu adalah tempat beristirahatnya Eyang Prabu Siliwangi. Namun versi yang lebih Akang percayai berdasarkan hasil penelusuran, lalu cerita mulut ke mulut, dan legenda yang mulai terkuak waktu dulu syuting di sana. Salak Bodas itu dikatakan Keramat Salak Bodas dikarenakan ada beberapa pohon salak yang usianya udah ratusan tahun mungkin, yang ketika berbuah, buahnya itu berwarna putih, bukan coklat, bukan hitam. Namun menurut penuturan juru kunci yang ada di sana, udah 4 generasi juru kunci tuh kuncen belum pernah satu kali pun menyaksikan buah salak yang berwarna putih itu. Karena setiap kali berbunga pasti layu dan mati, tak sampai menjadi buah.
Hanya orang-orang yang beruntung yang datang ke sana dan menemukan buah salak berwarna putih. Di situ pun ada sebuah sendang sumber mata air yang mau kemarau sepanjang apapun tak pernah surut, yang disebut Cikahuripan, air kehidupan, atau ada juga yang menyebut dengan nama Sendang Panyipuhan. Menurut cerita yang sudah Akang gali waktu itu, dulu di Salak Bodas, ini berkaitan erat dengan kisah Dayang Sumbi, Tangkuban Perahu. Jadi dulu, sosok seorang raja yang bernama Prabu Jayangrana, bukan Prabu Siliwangi. Tapi ya itu terserahlah, pendapat orang kan berbeda. Ini hasil penelusuran Akang. Seorang raja yang bernama Prabu Jayangrana, yang namanya raja di masa lalu, mereka punya hobi berburu. Bahkan ada jadwal khusus untuk berburu nih. Nah, Prabu Jayangrana pun saat itu sedang melakukan perburuan, diikuti oleh para punggawanya. Namun beberapa hari berburu, mereka belum mendapatkan hewan buruan apapun. Karena kelelahan, Prabu Jayangrana dan para pengikutnya itu istirahat di area yang saat ini disebut Salak Bodas. Nah, ketika sedang beristirahat di sana, Prabu Jayangrana kehausan dan ingin minum air kelapa. Si punggawa pun mencari kelapa sesuai keinginan sang Prabu. Kelapa didapat, lantas dikupas, disodorkan kepada Prabu Jayangrana. Air kelapa pun diminum oleh sang Prabu. Selepas meminum air kelapa, Prabu Jayangrana pengen buang air kecil. Nah, di sini seorang raja di masa lalu itu dianggap sebagai titisan bahkan penjelmaan dewa. Maka buang air kecil, BAB bahkan meludah pun gak boleh sembarangan. Ada adab yang harus dilakukan yang sudah ditetapkan. Nah, Prabu Jayangrana, dia pun buang air kecil ke kelapa yang tadi airnya sudah dia habiskan. Air seninya ditampung di kelapa itu. Lalu kelapa itu diletakkan di sana. Prabu Jayangrana dengan para punggawanya pun melanjutkan perjalanan berburu binatang hutan. Nah, sekepergiannya Prabu Jayangrana, krusuk, datang nih Bagong. Tapi jangan kira ini bukan Bagong atau babi hutan biasa. Tapi konon katanya ini adalah sosok babi hutan jadi-jadian. Babi hutan siluman yang bernama Srigati, ratunya siluman babi. Nah, kalau ngepet ke Srigati tuh, mau keramatnya dimanapun, itu puncuk pimpinannya Srigati, ratunya para siluman babi. Nah, kelapa yang isinya air seni Prabu Jayangrana dimakan sama tuh Bagong. Nah, ini air kencing dewa, bro. Air seni dewa atau sosok yang dianggap sakti, bertuah. Air seninya, keringatnya bertuah. Nah, dimakan tuh sama si babi, si Srigati ini. Degan dimakan, air seninya dimakan. Tuh babi hamil. Babi itu hamil dan melahirkan seorang bayi yang bernama Dayang Sumbi. Nah, ini loh sisi gelap cerita asli dari Gunung Tangkuban Perahu, asal usulnya Dayang Sumbi. Lawang babinya juga bukan babi beneran. Ada yang bilang sosok Srigati, ada yang bilang pula itu jelmaan dewi dari kayangan yang dikutuk. Jadi walau wujudnya waktu itu kelihatannya babi, tapi satu waktu jadi perempuan cantik lah. Nah, lahirlah si Dayang Sumbi dari rahim si Srigati. Maka orang-orang yang datang ke Salak Putih, Salak Bodas, ke Cisalak, itu dulu banyak yang memuja, melakukan kontrak perjanjian dengan penghuni Keramat Cisalak.
untuk mendapatkan harta kekayaan dan berbagai tujuan hajat mereka dengan para siluman babi yang tinggal di lokasi itu. Dan di lokasi Cisalak ada satu sosok legendaris yang hingga saat ini pun seringkali terlihat kemunculannya dan dipercaya keberadaannya. Sosok kepercayaan dari Sri Gati yang bernama Aki Tekel, yang bertugas mengasuh siluman babi dan babi hutan asli di sekitaran Gunung Jati. Bahkan menurut beberapa kenalan Aka yang seorang pemburu babi hutan di area Gunung Jati ini, itu kalau babi udah ditembak mau peluru kaliber berapapun, kalau si babi lari dan masuk ke lokasi keramat Cisalak, itu sehat lagi, pulih lagi karena masuk ke sendang Panyipuhan atau sendang Cikahuripan. Walau alam, tapi memang itu yang terjadi. Bahkan hingga saat ini, kalau babi ditembak kakinya nih, lari ke sana, sehat, gak bakal bisa lu dapetin. Mau kaliber berapapun yang lu tembakin. Itu memang keunikan lokasi keramat Cisalak. Nah, itu sepintas tentang cerita dan asal-usul keramat Salak Bodas. Tiba di pinggiran keramat Salak Bodas nih, balik ke cerita. Di situ Rawun dan Pia menatap takjub sekaligus ketakutan. Suasananya betul-betul menakutkan. Terlebih lokasinya ada di tengah hutan. Kalau sekarang sih enak, ada jalan aspal di pinggirnya. Dulu ya hutan belantara. Ki, kita ritual di mana, Ki? Kita ritual di dalam tentunya. Tapi ingat, Aki jelaskan terlebih dulu apa yang nanti kita lakukan di sana. Piah, nanti kamu akan Aki mandikan di sendang Panyipuhan, di sendang Cikahuripan. Selepas itu, barulah kita melakukan tirakat di dalam keramat Salak Bodas. Dan ingat, apapun yang terjadi nanti, jangan sampai lari. Karena itu bisa membatalkan tirakat yang akan kita lakukan. Dan satu lagi, ini sing paling penting, jangan menyebutkan asma Allah di dalam keramat Salak Bodas. Apa kalian paham? Paham, Mbah? Paham, ucap Pia. Mereka berdua pun mengikuti abah Anda masuk ke dalam. Singkat cerita, di dalam keramat Salak Bodas, mereka berdua dituntun menuju sendang Panyipuhan, sendang Cikahuripan. Yang ketika melihat ke arah sendang, samar oleh cahaya bulan purnama yang menyorot ke sana. Di situ Rawun hampir lompat ketakutan melihat labi-labi yang besarnya luar biasa. Bahkan tersadar kalau yang dia injak itu bukan batu, tapi punggung si labi-labi. Nah, labi-labi besar ini, kura-kura raksasa ini, paman dari istri Akang pernah menyaksikan sendiri. Cuman ya itu, hilang dan raib entah kemana. Saat ini dicari di sana nggak ada. Tapi saksi hidupnya ada tuh. Paman istri Akang pernah lihat bahkan menginjak kura-kura raksasa itu. Dulu waktu dia masih kecil ketika bermain di sekitar area Cisalak. Nah, Rawun ditenangkan oleh abah Anda. Kura-kura itu pun melata menjauh dari sendang Panyipuhan dari Cikahuripan. Lalu Piah disuruh menanggalkan semua pakaiannya karena akan langsung dimandikan oleh abah Anda. Piah menatap meminta izin kepada Rawun suaminya. Rawun mengangguk. Barulah Piah membuka satu persatu pakaiannya tanpa sehelai benang pun. Lantas duduk di atas batu di pinggir sendang Cikahuripan. Di situ abah Anda merogoh sakunya, mengeluarkan sesuatu,
minyak hitam atau misik hitam, minyak hideng kalau kata orang-orang zaman dulu. Lalu menciduk air dari cikahuripan dan langsung diguyurkan ke sekujur tubuhnya Piah. Berapa kali guyuran air sendang menerpa sekujur permukaan tubuhnya Piah. Lalu si Abah Anda mengoleskan minyak hitam di kening Piah. Yang selepas itu Piah pun disuruh kembali mengenakan semua pakaiannya. Anehnya, walau di tengah hutan Piah tak merasakan dingin. Justru rasa nyaman selepas dimandikan oleh air sendang. Lalu Piah dan Rawun dibawa menuju ke keramat Salak Bodas, di mana di situ ada beberapa pohon salak dan ada 2 buah batu sebagai penanda. Di situ Abah Anda menyuruh mereka berdua duduk di belakang tubuhnya. Piah dan Rawun menurut duduk bersila di belakang Abah Anda, sedangkan Abah Anda sendiri menata semua sesaji yang mereka bawa. Ritual pun dimulai, ditandai dengan kemenyan yang mulai mengepulkan asap, menambah suasana mistis semakin kental terasa. Piah dan Rawun disuruh memejamkan mata oleh si Abah Anda. Namun tanpa sepengetahuan Piah yang larut dalam semedi, si Rawun suaminya dibangunkan Abah Anda. Wun, bangun. Kita tinggalkan si Piah sendiri di sini. Kita menunggu di luar saja. Loh, kenapa Mbah? Ya karena memang harus istrimu sendiri duduk di sini. Itu aturan dari Aki Tekel yang menjaga tempat ini. Kita berdua cukup menunggu di luar. Tenang saja. Gak akan terjadi apa-apa kepada Piah istrimu ini. Rawun pun mengangguk. Lantas mereka berdua, tanpa Piah sadari, mulai perlahan berdiri, berjinjit berjalan pelan keluar dari keramat Salak Bodas. Berjalan tenang tanpa menimbulkan suara. Piah taunya Rawun dan si Abah Anda itu ada di depan dan di sampingnya. Dia larut dalam semedi. Asap kemenyan yang terhirup di hidung Piah seperti aromaterapi yang membawa jiwa Piah melayang ke dalam ketenangan. Namun ketenangan yang Piah rasakan pecah oleh suara kerasak krusuk dan suara rombongan babi hutan yang masuk ke area keramat Salak Bodas. Suara puluhan babi hutan berangsak berjalan mendekat ke arah Piah. Piah yakin itu rombongan babi hutan karena dari suaranya. Ngendas-ngendus, Piah mulai merinding ketakutan. Namun dia tahu ada Abah Anda dan Rawun sang suami. Rombongan babi itu mengendus-ngendus sekitar tempat duduk Piah dan seperti menikmati sesaji yang dipersembahkan oleh Aki Rawun. Piah menggigil ketakutan karena dia beberapa kali kulit tangannya berkesekan dengan bulu-bulu kasar babi hutan. Nah, tak berselang lama ada suara berat yang memanggil Piah, menyuruh Piah untuk membuka mata. Suara berat yang penuh wibawa. Piah pun lantas membuka kedua bola matanya. Namun terkejutnya Piah, keramat Salak Bodas yang gelap gulita tiba-tiba menjadi terang benderang. Dan Piah bukan duduk bersila di atas tanah di keramat Salak Bodas, tetapi dia sedang duduk di antara deretan bunga-bunga indah sebuah taman istana. Piah beralih ke dimensi yang berbeda. Berada di taman istana seperti Taman Sriwedari dalam cerita. Taman yang hanya ada dalam dongeng cerita-cerita wayang. Taman yang hanya pernah dituturkan
oleh cerita turun-temurun leluhur di masa lalu tentang taman-taman keraton, taman-taman kaputren. Piah takjub menatap keindahan di sekitar tempat dia duduk bersila. Semua terasa nyata. Rumput-rumput terasa geli di bawah telapak kaki Piah yang perlahan berdiri. Namun di tengah Piah yang sedang menikmati keindahan taman keraton, ada suara teguran dari balik belakang tubuh Piah. Yang ketika Piah menoleh, dia terkejut. Ada sosok lelaki bertubuh kekar dengan jambang dan rambut penuh uban. Tingginya paling hanya 1 meter. Berbadan kekar namun cebol. Mengenakan pakaian serba hitam, ikat kepala berwarna hitam pula, ikat kepala berambang semplak. Di situ Piah sempat mundur kaget bukan takut. Karena wajah orang ini tak menyeramkan. Layaknya seperti manusia biasa, hanya terlihat walaupun cebol tapi begitu berwibawa. Aki siapa? Sosok lelaki yang dipanggil Aki ini tersenyum terkekeh ke arah Piah. Lah, Aki yang dipanggil oleh si Anda. Akilah yang menjaga tempat ini, utusan dari Ratu Srigati. Aki yang disebut Aki Tekel. Lalu di sini, sosok yang mengaku bernama Aki Tekel bertanya kepada Piah apa yang jadi keinginan Piah sampai mengusik istirahatnya sosok si Aki Tekel ini. Anu Ki, ucap Piah sambil mulai duduk bersimpuh. Saya mohon Ki, bantu saya. Saya ingin punya keturunan Ki. Keturunan? Itu hal mudah. Apa tombak suamimu tumpul tak bisa menusukmu lebih dalam sampai kau tak punya keturunan? Piah tahu apa maksud si Aki Tekel. Ya memang pendek kecil sih katanya. Nah, si Piah ini hanya menundukkan kepala. Kamu, Aki jamin bisa punya keturunan. Tapi ada syarat yang harus kamu lakukan. Syarat? Syarat apa Ki? Aki Tekel mendekatkan kepalanya ke samping pipi Piah. Berbisik. Membisikkan sesuatu yang disebutkan sebagai syarat untuk Piah. Yang langsung membuat Piah tersipu malu. Bagaimana? Piah pun hanya mengangguk saja. Lantas di depan Aki Tekel, Piah mulai membuka kembali semua pakaiannya sampai tak ada yang tersisa. Dan selanjutnya Aki Tekel mengikuti gelagat Piah membuka pakaiannya pula. Di sini Piah terkejut melihat tombak barangnya si Aki Tekel ini. Selanjutnya Piah didorong pelan sampai terlentang di atas rumput taman keraton. Lalu ditindih oleh sosok Aki Tekel yang ternyata bisikan di telinga Piah tadi. Aki Tekel mengatakan Piah bisa hamil tapi harus dipancing dengan benih si Aki Tekel. Mereka berdua pun bercocok tanam. Namun di sini keanehan terjadi. Ketika Piah yang ditindih ditunggangi sosok Aki Tekel yang tadinya berwujud manusia berubah menjadi seekor babi. Di sini Piah ditunggangi babi, jelmaan Ki Tekel. Coba, kurang kerjaan tuh setan. Lah datang nunjukin diri jadi wujud manusia. Kenapa giliran enak-enak, esek-esek malah jadi bagong? Tapi itulah fenomena di alam sana. Kurang ajar mereka.
Namun Pia hanya bisa pasrah karena saking inginnya punya anak. Entah sudah berapa jam Pia ditunggangi oleh sosok si Aki Tekel. Yang jelas Pia begitu kelelahan sampai Pia tertidur begitu lelap. Sedangkan di luar keramat Salak Bodas, Rawun dan Abah Anda, entah sudah berapa puntung rokok yang tergeletak di bawah kaki mereka. Rawun begitu cemas dengan sang istri dalam sana, karena tadi sempat sesekali mendengar suara Pia yang melenguh. Tenang saja Wun, tenang. Istrimu tak apa-apa. Simbah berani jamin. Nanti pagi, kalau si Pia belum memanggil kita langsung masuk ke sana, ucap Abah Anda. Namun ketika pagi tiba, ternyata di dalam keramat Salak Bodas, Pia sudah siuman. Siuman karena merasa kedinginan. Begitu dia membuka mata, Pia dalam kondisi tak berbusana, tubuhnya basah oleh air embun. Lantas dia pun buru-buru mengenakan semua pakaiannya dengan begitu panik, lantas memanggil Abah Anda dan Rawun suaminya. Bah, itu Pia. Ya sudah, ayo kita susul ke dalam. Wah, Abah Anda dan si Rawun lari ke dalam keramat Salak Bodas. Bagaimana Pia? Apakah ada yang datang? Ada bah, ada. Siapa? Aki Tekel bah. Bagus, ucap si Abah Anda. Lalu Abah Anda tak sengaja tertuju ke sebuah pohon salak di sana. Ini pohon salak putih. Alhamdulillah, betul-betul beruntung kamu Pia. Apa mbak? Coba kau lihat itu. Pia pun menatap ke arah yang ditunjuk Abah Anda. Ternyata di situ ada satu biji buah salak yang kulitnya berwarna putih. Ambil Pia, ambil. Pia pun tanpa ragu mengambil buah salak itu. Kupas, dikupas sama Pia. Ketika dikupas, ternyata isinya 2 biji salak. Abah Anda pun tertawa. Bagus. Makan dan habiskan. Pia hanya menurut. 2 biji salak pun dihabiskan oleh Pia. Rasanya manis luar biasa. Selepas salak habis, Pia pun bertanya, ini apa ya mbah? Itu tandanya keinginan kamu diterima. Gak semua orang yang datang kemari bisa mendapatkan buah salak warna putih itu. Lawang juru kuncinya pun belum tentu melihat Salak Bodas. Coba kau lihat, sambil menunjuk ke bekas cangkang salak yang tadi dibuang. Begitu melihat, hilang. Kulit salaknya juga udah hilang, lenyap. Pia terkejut. Lantas mbah, ini jadi pertanda apa mbah? Itu pertanda keinginanmu diterima. Dan jadi pertanda pula kalau kamu akan mengandung bayi kembar. Yang tentunya hal itu membuat Pia dan Rawun terkejut sekaligus bahagia. Ini susah hamil, sekalinya hamil katanya mau dapat 2. Yang gak senang gimana coba? Singkatnya, mereka pun akhirnya mengikuti Abah Anda kembali pulang ke desa Pasir Letik. Nah di Pasir Letik, di rumahnya Abah Anda, Pia dan Rawun dinasehati oleh Abah Anda kalau mulai dari saat itu setiap malam Jumat 1 minggu sekali mereka harus mempersembahkan sesaji kepada sosok Nyai Srigati dari keramat Salak Bodas. Sampai bayi mereka lahir ke dunia. Rawun pun paham. Lantas dia pun pamitan dan tak lupa berterima kasih kepada Abah Anda. Pulanglah mereka berdua kembali ke rumah, ke Rancakolek. Nah di Rancakolek, mereka berdua dengan penuh harap berdoa.
agar anak mereka bisa cepat datang ke dalam rahimnya. Nah, kayak biasa malam hari pada mijah nih, Piah sama Rawun biasa kan bikin bocah. Nah, malam Jumat pertama nih, malam Jumat pertama pasca pulang dari Salak Bodas. Malam Jumat itu, habis maghrib, Piah dibantu oleh Rawun sang suami menata sesaji di dalam kamar. Rumah mereka hanya terdiri dari 2 kamar saja, rumah panggung waktu itu. Sedangkan Rawun berkata, "Neng, malam ini Akang ketiban ronda. Nanti jam 8 lepas Isya, Akang mau langsung ke pos ronda." "Ya nggak apa-apa, Kang. Kan sudah biasa. Piah, kalau Akang ronda ditinggal sendiri di rumah." Rawun pun tersenyum. Lantas, tepat jam 8 malam, Rawun pamitan ke pos ronda. Di dalam, Piah mulai melakukan ritual sajen dipersembahkan ke Nyai Srigati. Nah, ketika lagi bakar menyan, sesuai instruksi si Abah Anda, tak berselang lama pintu diketuk. Piah terkejut dong. Dia pun buru-buru menyelesaikan seserahan sesembahannya. Lantas, Piah langsung berlari ke pintu depan karena ketukan tak berhenti. Begitu tiba, pintu dibuka, kaget dia. Rawun suaminya sudah berdiri tersenyum di depan Piah. Menerobos masuk ke dalam, Piah hanya kebingungan. "Loh Kang, katanya ke pos ronda." Sambil menutup pintu, Piah pun menyusul sang suami ke kamar tempat tadi sesaji diletakkan. Namun setibanya di kamar, Rawun yang memang masuk terlebih dulu, tak lama berselang Piah pun masuk. Piah kaget karena sosok Rawun suaminya tadi berubah wujud menjadi sosok Aki Tekel yang datang menunggangi dirinya di keramat Salak Bodas. Lah di sini Ki Tekel berkata, kalau setiap malam Jumat bertepatan dengan Piah yang menyerahkan sesaji, malam itu pula Piah akan disipuh oleh Aki Tekel agar nantinya benih di dalam kandungan Piah bisa cepat menjadi janin. Dan itu berlaku selama 9 bulan ke depan sampai si janin lahir ke dunia. Piah pun hanya bisa pasrah. Kalian bayangkan saja, 9 bulan masa orang ngandung berarti 36 kali setiap malam Jumat Piah akan disipuh ditunggangi sosok Aki Tekel yang ketika menindih tubuh Piah berubah jadi siluman babi. Tapi ya Piah hanya bisa pasrah. Tapi memang betul tuh, selepas 2 minggu pasca pulang ritual dari Salak Bodas, Piah mulai ngandek, mulai muncul tanda-tanda orang hamil. Saking senangnya, Piah sendirian langsung menemui Bi Asih. Ketika diperiksa oleh Bi Asih, Bi Asih tersenyum dan mengatakan Piah memang sedang hamil. Makin yakinlah di situ dan makin rela, makin senangnya Piah. Ketika malam Jumat tiba, dia pun melayani Ki Tekel sepenuh hati. Karena dari situ pula Piah mendapatkan kepuasan yang tak pernah bisa dia dapatkan dari Rawun suaminya. 9 bulan berlalu. Waktu itu berdasarkan amanah dari Aki Anda atau Abah Anda, ketika mendekati waktu melahirkan, Piah harus melahirkan di rumahnya Bi Asih. Karena takut kalau melahirkan di rumah Piah akan terjadi sesuatu yang membuat geger warga kampung. Awalnya Piah nggak mengerti apa yang dimaksud akan membuat geger. Namun ketika sudah dekat waktu mau melahirkan, sesuai hitungan dari Bi Asih, Piah yang hamil begitu besar perutnya, ya maklum katanya kan kembar, itu langsung dibawa ke rumah Bi Asih, di rumah si dukun beranak itu. Nah di sini malam hari ketika prosesi persalinan dibantu oleh Aki Anda dan Bi Piah,
Pia betul-betul merasakan sakit yang luar biasa. Air ketuban dah pecah. Sedangkan Rawun hanya duduk di luar kamar menunggu dengan cemas jabang bayinya lahir ke dunia. Namun di atas permukaan kulit perutnya Pia itu bergerak-gerak seolah janin di dalam tak sabar berontak ingin lekas keluar menerobos lewat lubang peranakan. Pia pun merintih-rintih kesakitan. Aroma kemenyan menambah suasana semakin menegangkan. Rawun sendiri udah gak karuan perasaannya. Perjuangan luar biasa Bipiah di dalam kamar dibantu Nini Asi dan Aki Anda. Sampai tak lama terdengarlah suara jeritan bayi. Yang pertama agak pelan. Lalu yang kedua yang ditaksir adalah anak kedua mereka. Terlahir dengan jeritan yang cukup kencang luar biasa. Lalu tak lama Nini Asi keluar dan berkata, "Rawun, masuklah ke dalam. Anakmu sudah lahir ke dunia." Rawun pun bergegas masuk. Namun ketika tiba di dalam kamar, dia terkejut. Karena bayi yang kembar yang terlihat hanya satu bayi perempuan. Rawun kebingungan. Lantas dia bertanya kepada Abah Anda. Karena suaranya ada. Suaranya itu ada dari dua bayi. Tapi yang terlihat cuma satu. Abah Anda berkata, karena bayi yang satu lagi itu terlahir bukan sebagai manusia, tapi terlahir sebagai bangsa siluman dari benih yang dititipkan Aki Tekel di rahim Pia. Awalnya Rawun terkejut. Namun dia tak lama bisa menguasai diri menerima apa yang diucapkan Abah Anda. Lalu Abah Anda pun menyuruh Rawun memberikan nama. Yang manusia yang terlihat wujudnya diberi nama Ratmini. Sedangkan yang tak berwujud manusia, yang hanya terdengar suaranya, diberi nama Rukmini. Dan sosok Rukmini inilah yang dikatakan Bipiah sebagai saudara kembar yang terlahir berbeda dari rahim Bipiah. Yang ketika selepas lahir langsung dibawa oleh para bangsa lelembutan penghuni keramat Salak Bodas. Itulah Parja, rahasia yang emak tutup rapat bertahun-tahun. Yang kamu temui waktu itu adalah sosok Rukmini, saudara kembar dari Ratmini, istrimu yang sudah meninggal dunia. Makanya emak kaget waktu kamu cerita. Tapi mak, kenapa dia bilang kalau anak yang dilahirkan itu anak saya, mak? Parja, ketika kamu menikahi Ratmini, sebenarnya kamu menikahi dua perempuan. Kamu menikahi Ratmini dan menikahi pula saudara kembarnya Rukmini. Maka anak yang terlahir waktu itu dari rahim Rukmini adalah anakmu pula. Terkejut Parja mendengar itu. Jadi dia punya dua anak. Anak dari Rukmini dan anak dari Ratmini. Lantas apa yang harus saya lakukan, Ma? Kamu tak perlu melakukan apa-apa. Hanya saja sesekali kau datanglah ke Salak Bodas. Kau bawa sesaji. Kau khususkan untuk Rukmini dan anaknya. Lalu mak, Ratmini bagaimana? Ya Ratmini seperti manusia pada umumnya. Ketika meninggal, alam barzahlah yang menjadi tempat peristirahatannya. Jadi dia nggak kembali ke Salak Bodas, mak? Ya tidak, karena dia mutlak anak manusia. Ucap si Mak Pia.
Parja pun mengangguk paham, walau agak sulit menerima cerita dari sang mertua sekaligus bibinya. Tapi semua itu begitu meyakinkan karena memang betul terkait dengan pengalaman Parja sendiri. Namun yang jelas, ketika malam itu Parja pamitan tidur di kamar sebelah, sedangkan Mak Piah kembali masuk ke kamar sang cucu sambil terbaring di atas ranjang. Gak nyangka, ternyata Mak Piah bisa punya anak gara-gara dititipi benih dari siluman babi. Amit-amit, gimana rasanya coba ditunggangi babi hutan, pikir si Parja. Sampai Parja pun karena tak bisa mencerna cerita dari Mak Piah, dia pun lantas tertidur begitu lelap. Waktu pun berlalu, tak terasa sudah 3 bulan pasca kematian Ratmini. Nah, satu ketika si Parja ini pergi ke hutan jati. Pagi-pagi sekali, dia mau mencari kayu bakar sekaligus mengambil daun-daun jati untuk dia jual ke pasar. Lah dulu, buat bungkus makanan itu pakai daun jati, bukan kertas nasi. Nah, selepas memungut kayu bakar, diikat dengan ikatan cukup besar. 1 karung daun jati sudah didapat yang begitu lebar-lebar. Parja yang kelelahan lantas berjalan menuju ke sungai kecil di area yang saat ini disebut dengan nama Tanjakan Cirewog. Nah, kalau kalian yang ke rumah Akang pasti lewatnya jalan situ. Yang nanjaknya, bukan main. Nah, Parja pun lantas membuka pakaiannya, mandi di sana. Selepas mandi, mengenakan kembali pakaiannya, duduk menyandar di bawah sebuah pohon. Lantas dia pun ketiduran. Namun sayup-sayup antara sadar dan tidak, Parja mendengar suara tawa canda, suara-suara perempuan dari arah atas lokasi si Parja. Parja lantas membuka mata. Ketika dia memasang kembali pendengarannya, betullah itu suara celotehan para perempuan. Namun ada suara satu yang membuat Parja terkejut. Suara tawa yang begitu Parja kenali. Suara tawa dari almarhum sang istri Ratmini. Ratmini? Pikir Parja. Parja penasaran. Dia pun berjalan ngendap-ngendap ke arah atas. Mau ngintip dia. Ini udah kayak Jagat Taru ngintip bidadari. Ini si Parja pun mau ngintip Ipri. Dia lantas setengah merangkak naik ke arah atas. Lalu dia naik ke sebatang pohon, lantas menoleh ke sebuah kubangan jernih, di mana disitulah Parja melihat 6 orang perempuan cantik mengenakan kemben kain samping sedang mandi sambil bercanda bermain air. Namun tak lama, 5 gadis cantik itu pun berdiri dan berjalan berlalu pergi ke arah depan, menyisakan 1 perempuan yang mengenakan kemben kain samping berwarna merah. Parja begitu penasaran karena melihat bentuk tubuh dari belakang dan tanda coklat di tulang belikat kiri. Air mata Parja pun menetes. Sosok perempuan itu yang seperti tidak mengetahui keberadaan Parja lantas berdiri lalu berbalik ke belakang, yang saat itu membuat Parja ternganga karena perempuan itu adalah Ratmini, almarhum istrinya. Parja lantas spontan teriak memanggil Ratmini sambil langsung turun dari atas pohon, berlari menuju ke arah Ratmini yang memandang ke arah Parja, tersenyum, senyum yang begitu indah, lantas berbalik berjalan ke arah kawan-kawannya pergi. Di sini Parja berlari sekuat tenaga mengejar Ratmini. Namun aneh,
Ratmini yang terlihat berjalan begitu pelan, Parja yang lari sekuat tenaga tak bisa mempersempit jarak antara dirinya dan Ratmini. Begitu dikejar semakin jauh ke arah atas, Ratmini sempat berdiri diam, menoleh dan tersenyum ke arah Parja, lantas menghilang di balik pohon-pohon lebat. Di situ Parja jatuh tersungkur menangis meneriakkan nama Ratmini. Namun dia baru ngeh kalau di depan sana itu tebing buntu. Tak ada jalan. Sadarlah Parja kalau apa yang dia lihat tadi bukanlah Ratmini yang sebenarnya. Parja yang perlahan mulai berdiri, lantas tiba-tiba kembali tegang terdiam tatkala Parja mendengar satu bisikan lembut. Sebuah nama terdengar di telinga kanan Parja. Rukmini. Parja sadar kalau ternyata perempuan tadi adalah saudara kembar, saudara batinnya Ratmini, almarhum sang istri yang menampakkan diri kepada Parja. Nah, itulah kisah di balik misteri kematian Ratmini, yang ternyata sosok yang ditemui Parja malam itu adalah sosok saudara kembar batin dari Ratmini istrinya. Dari hasil perselingkuhan antara Bipiah, bibi sekaligus ibu mertuanya, dengan siluman babi dari Salak Bodas.